Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Ini agak sedikit, kalau bahasa Sundanya pakepuk, riweuh. Karena sebentar lagi mau nyiapin online. Sekarang kita pagi-pagi habis sarapan donat dan teh gitu. Sekarang kita ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, asik kopinya. Alhamdulillah masih bisa ngopi. Kopi ini, kopi prosesnya saya lupa dari mana ya. Ada dari penyuka kopi ya. Bentar ya. Topik yang ingin saya bahas kali ini adalah tentang bahasa. Bahasa ya. Jadi sekarang ini lagi viral, lagi rame tentang bahasa Jaksel, Jakarta Selatan ya. Istilahnya sih gitu. Yang pada prinsipnya ini adalah penggunaan bahasa Indonesia yang dicampur aduk dengan bahasa Inggris ya. Campuran bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Jadi banyak anak-anak sekarang, terutama di kota besar ya, di Jakarta khususnya, yang kalau bicara menggunakan campuran antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Ini biasanya dilakukan oleh anak-anak yang sempat bersekolah di luar negeri. Kelihatan ya, ini saya nggak tahu benar ya. Oleh orang-orang atau anak-anak yang sempat bersekolah di luar negeri, tentunya luar negeri yang menggunakan bahasa Inggris, kemudian balik ke Indonesia dan tetap menggunakan bahasa Indonesia campur bahasa Inggris ya. Anak saya juga begitu. Saya juga ini termasuk yang westernized juga ya, mungkin tercemar juga. Nyaris 11 tahun, 10,5 kali ya di Kanada. Tentu saja dan kebetulan di sana nyampur dengan penduduk lokalnya gitu ya, sehingga saya sedikit juga terpengaruh ya, cara berpikir saya, cara berbahasa saya dengan ya bahasa Inggrisnya orang Kanada ya. Tapi kalau kita lihat, bagaimana cara kita berbahasa? Saya terus terang kalau di kepala saya tuh kalau berbahasa switch ya, dari satu, maksudnya pindah ya dari satu bahasa ke bahasa yang lain itu. Saya tidak berusaha menerjemahkan, tapi ya total pindah aja gitu, seolah kalau itu dog gitu. Jadi saya nggak bilang itu dog itu diterjemahkan kepada anjing gitu ya. Saya cuma bilang benda itu ya. Nah itu binatang itu tuh namanya dog. Terjemahannya apa? Ntar dulu itu dog gitu. Nah kalau mau itu ntar saya switch bahasa Indonesia, itu namanya anjing. Itu yang itu cat gitu, yang ini car gitu. Jadi nggak mentranslasikan ya, menerjemahkan, tapi switch ya, switch. Nah sehingga ketika saya berpikir, banyak juga pikiran saya itu yang saya cerna dalam bahasa Inggris, terutama yang teknis ya. Teknis itu memang di kepala saya dalam bahasa Inggris. Karena dari dulu waktu kuliah di ITB pun textbook saya dalam bahasa Inggris. Jadi di kepala saya ini bahasa Inggris. Meskipun kuliahnya dalam bahasa Indonesia, textbooknya dalam bahasa Inggris. Jadi di kepala saya bahasa Inggris, bacaannya bahasa Inggris gitu. Sehingga sampai sekarang saya masih susah membaca buku terjemahan. Karena terjemahannya ini biasanya jelek ya. Biasanya tuh terjemahkan tuh ini ya, orang yang tidak mengerti bidangnya itu kemudian menerjemahkan bukunya. Sehingga terjemahan bukunya itu letterleg gitu ya. Letterleg itu apa ya? Letterleg itu bahasa Belanda kali ya. Letterleg itu kata per kata ya, maknanya kadang hilang gitu. Di dalam setiap bahasa tuh selalu ada idioms ya, ada hal-hal yang sulit kalau diterjemahkan kata per kata. Dalam bahasa Inggris banyak sekali ya, kalau dalam keseharian kita berbahasa itu pasti banyak sekali ya yang idiom-idiomnya gitu. Bahasa Indonesia pun demikian, bahasa Jawa juga ada gitu ya. Yang mana satu kata itu maknanya tentu saja beda dengan yang diterjemahkan gitu. Nah, untuk mencampur, nih karena saya pindah itu, jadi pindah dari satu state ke state yang lain, biasanya nggak menerjemahkan, maka nggak nyampur antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Meskipun kadang-kadang nyampurnya tuh kalau saya kesulitan mencari kata-kata yang ada yang susah maknanya bagi saya, sehingga saya lebih cepat menggunakan bahasa Inggris. Kayak barusan ya, switch itu kan switch sebenarnya
pindah ya. Atau switch apa yang tepatnya? Pindah ya. Bukan pindah ya. Berganti ya. Ganti ya. Nah, yang kayak gitu tuh kadang-kadang saya masih susah. Tapi kalau saya berbicara, saya tidak terlalu suka sebetulnya. Saya sebetulnya malah geli ya kalau mendengar bahasa Indonesia yang dicampur bahasa Inggris. Tidak salah mungkin ya, tapi geli aja saya ngeliat, aduh gitu ya. Jadi begitu ya, geli. Di daerah Bandung ini juga sama ya. Banyak orang yang juga menyampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda ya. Kalau di Bandung ini agak ke daerah sedikit gitu ya. Biasanya ada kelompok Chinese ya yang memang ngomongnya bahasa Sunda, dimix dengan bahasa Indonesia dan bahasa Cina. Ya, jadi itu kadang-kadang ini ya, dan bahasa Sundanya bahasa Sunda yang kasar juga, sehingga kadang-kadang lucu dengerinnya. Aduh, yang tahu bahasa Sunda sakit kupingnya ya, karena bahasa Sundanya juga kasar kedengarannya. Demikian pula kalau dalam kacamata saya itu kalau berkomunikasi itu ya sebaiknya ya menggunakan satu bahasa lah ya, pure. Wah, itu bahasa Inggris tuh murni gitu. Tapi susah ya. Murni kayak susu murni ya, pure, nah lebih masuk. Ini kayak ini kopi saya juga nih, single origin, satu origin, jelas asalnya dari mana, jelas bahasanya ya, nggak dicampur-campur nih ya. Jadi saya jelas kopinya Arabica dari Poktan Puluswangi ya ini. Jadi ya gitu ya. I know I can speak English too. The way I speak English is obviously it's not the same as a native speaker. I still have problems speaking in English because in Indonesia we don't have tenses, we don't have plural, and that's a problem. But I guess it is easier than other languages that have gender, right? A good thing English doesn't have that. But I still have problems speaking in English. And the way I speak English is the way an Indonesian speaking English. I've got my accent. And I'm not going to get rid of my accent because that's how I am or who I am. As long as the other person understand what I'm speaking, and that's good enough. Nah, itu sebagai contoh kalau saya berbahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya tidak terlalu bagus, tapi ya pas-pasan aja ya. Yang penting saya bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, dalam bahasa Inggris pun sama seperti bahasa Indonesia, kita harus menggunakan kata-kata yang pas ya momennya. Kalau kita dengan teman-teman tentu saja bicaranya saya juga tidak begini ya, tidak sekaku atau seformal. Ini nih agak kaku, ada formal, tapi tidak formal sekali ya, tetapi ya netral gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya mungkin ya ada lu gue, kalau di sini nggak ada gitu. Demikian pula dalam bahasa Inggris ya. Misalnya I would like to go to ini, nggak I wanna go, nah, beda ya. Ininya nggak ininya ya, konotasinya berbeda. Lagi juga kalau kita lagi mempresentasikan makalah, bahasa Inggris kita juga beda dengan kalau atau menulisnya bahkan ya, dengan kalau kita menulis tulisan di diary atau menulis lirik lagu ya, kan beda ya. Demikian lah, baik. Jadi my pet peeves, apa pet peeves ya? Kekesalan saya ke apa ya? Itu yang itu saya nggak bisa menerjemahkan karena saya tidak mau menerjemahkan, tapi itulah ya pet peeves ya. My pet peeves, one of my pet peeves is mixing Indonesian and English, mencampur bahasa Indonesia dengan Inggris. Tentu saja mungkin ini karena masalah generasi juga ya. Kan bahasa juga berubah ya, berkembang ya. Tapi ya itulah dia ya, masih banyak orang yang ingin bahasa Indonesianya itu lebih bersih lah ya, lebih pure ya, tidak acak adut seperti itu. Tentu saja itu bukan acak adut, Pak. That's the way how we speak, Pak, gitu. Oke. Kemarin bahkan ada daftar yang lucu ya, katanya yang baru lagi literally ya. Sorry, ada motor lewat. Literally ya. Kalau ini kalau yang saya lihat ya, kalau yang ini which is, kalau dulu ya. Kalau orang Asia ngomong tuh so, ya, banyak kayak so ini so, gitu, ini so, gitu, atau which is gitu. Ada lagi, pokoknya banyak kata-kata yang lucu-lucu ya, yang
tersisipkan secara tidak sadar oleh anak-anak muda sekarang ketika kita berbaca. Saya sendiri kalau membaca buku, mendengarkan lagu itu memang selalu nyaris mungkin 90% mungkinnya berbahasa Inggris. Saya sering dimarahin dulu dengan guru saya juga almarhum Mas Yogi Surya Prayogo juga dia sering mengkritik saya kalau lagu itu ya harus dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Ya karena Anda berkomunikasi dengan orang Indonesia. Kalau berkomunikasi dengan orang Indonesia gunakan bahasa Indonesia. Sama juga dengan ini menu-menu di komputer ya. Nah, karena bidang saya komputer. Kalau saya itu menu-menu di program komputer kan saya biasanya file, edit, view atau apalah gitu ya. Wah, motor lewat dulu ya. Jadi file open, close segala macam itu bagi saya susah ya kalau kita di situ ada berkas, buka, tutup itu. Nah, karena ini masalah pendidikan aja ya. Saya biasanya file open dan seterusnya. Kalau mungkin anak-anak muda sekarang yang orang Indonesia mungkin buka segala macam ya. Menunya berbeda. Bolehkah gitu? Namun saya sah-sah aja ya. Jadi memang harus didukung juga Indonesianisasi bahasa-bahasa itu ya, membahasa Indonesia kan dokumen, tulisan, menu komputer juga itu menurut saya sah-sah aja gitu ya. Meskipun saya dulu saya tidak nyaman dengan gitu. Saya bilang kenapa mesti diterjemahkan? Udahlah kita pakai aslinya aja ya, file, edit segala macam. Terus ada orang yang bilang, Pak Budi, banyak orang juga yang tidak nyaman dengan itu. Oh, mosok? Ya ternyata banyak orang juga yang tidak nyaman dengan bahasa Inggris ya. Jadi ya kita pahami juga ya, karena tidak semua harus dalam bahasa Inggris ya. Meskipun bagi saya bahasa Inggris itu bahasa komunikasi dunia ya, sehingga ya setidaknya bisalah ya membaca bahasa Inggris. Mungkin kalau berbicara atau bercakap-cakap conversation itu memang agak sedikit belepotan dalam bahasa Inggris, oke lah. Tapi paling nggak bisa membaca, kalau bisa menulis lebih bagus lagi gitu. Nah, balik lagi ke topik English Jaksel. Gimana dong gitu ya. Ya mungkin kata ini, wah Pak Budi mah karena udah ketinggalan zaman aja. Ya rambut udah putih lah. Ya oke lah, saya paham itu ya. Jadi mungkin karena saya nggak nyanda aja ya, nggak dapat aja gitu. Terus ada orang bilang, Pak sama juga Pak, kalau bahasa Indonesia campur ngapak gimana? Ya ini Anda juga belum pernah dengar ya bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Sunda, dengan bahasa campuran lagi gitu ya. Jadi bisa ini ya, bisa gatal juga kuping Anda ya. Nanti saya ajak ngobrol-ngobrol lah ya orang-orang yang ini ya buat video ya, campur-campuran bahasa Indonesia mix dengan bahasa lain ya yang lucu-lucu. Baik, ini saya harus nyiapkan mau online sebentar lagi, Minggu pagi mau online mendiskusikan. Tapi saya mau ngopi dulu. Mau topiknya apa hari ini ya? Anak-anak dengan ini gadget ya. Tapi ini ngopi dulu lah ya. Bismillahirrahmanirrahim lagi nih. Saya ingin komentar Anda tentang itu tadi, tentang campur bahasa tadi ya. Atau lebih tepatnya kalau yang ini lebih spesifiknya bahasa Jaksel ya. Itu ya. Najong kopinya. Nah itu campur bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda. Assalamualaikum, sehat selalu ya.